Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atarik dengan NIM 1916011063 akan menyampaikan beberapa materi terkait ekonomi digital dengan pembahasan khusus, yaitu implikasi ekonomi digital di masa pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk UAS untuk kuliah kebasentralan, semoga dengan pembahasan materi ini dapat menambah wawasan kita dan berguna untuk kedepannya. Pada revolusi industri 4.0, memudahkan masyarakat dunia untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut bahkan dimanfaatkan pelaku ekonomi untuk mendukung bisnis mereka agar semakin berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Terlebih dari saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka mengubah haluannya agar tetap bisa bertahan di masa-masa sulit. Masyarakat dunia kemudian beralih melalui transaksi digital yang mana kemudian dikenal dengan era ekonomi digital. Seperti yang kita ketahui, ekonomi digital adalah semua bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih aman dan efisien. Tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli barang, namun tren ini mencakup digital marketing, dompet digital, pinjaman online, investasi, dan masih banyak lagi. Adapun pembentukan ekonomi digital di Indonesia terjadi pada dunia e-commerce, online travel, online media, transportasi, dan layanan pesan antar makanan, venture capital, edutech, hingga layanan yang kesehatan atau telemedicine. Berdasarkan data Google Indonesia, ada 40 juta orang yang menggunakan internet tahun ini, dan sepertiganya adalah pengguna baru. Hal ini tersebut merupakan dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengubah kebiasaan masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi digital. Berlansir Kemenkeu, ekonomi digital Indonesia dipandang akan terus tumbuh bahkan hingga 8 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Dari banyak sektor yang membangun ekonomi digital Indonesia, sektor e-commerce adalah yang paling berperan penting. Teknologi utama sebagai komponen hadirnya digital ekonomi. Internet of Things, pengguna internet mengoperasikan perangkat lunak atau tertentu seperti jarak, contohnya CCTV. Distribusi ledger, teknologi yang memfasilitasi transaksi ekonomi secara peer-to-peer, contohnya IBM. Artificial Intelligence, mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya, contohnya Google Assistant. Big Data Analysis, teknik dan alat untuk memproses dan menafsirkan data jumlah besar untuk memprediksi sebuah kegiatan dan perilaku mendatang, contohnya Google Big Data. Salah satu faktor ekonomi digital yang paling mengubah wajah Indonesia adalah bidang transportasi, yaitu dengan hadirnya Gojek dan beberapa aplikasi jasa antar yang menggunakan kendaraan bermotor lainnya. Maraknya penggunaan aplikasi seperti Gojek membuat transaksi keuangan juga berkembang ke arah digital. Kebanyakan para pengguna aplikasi jasa antar makanan menggunakan pembayaran digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan lainnya. Hal ini membuat ekonomi digital di sektor perbankan semakin maju. Kategori layanan dalam ekonomi digital. On-demand service adalah layanan yang berkembang atas dasar kebutuhan konsumen, seperti Spotify, Grab, Gojek, IndiHome, dan Netflix. Fintech, layanan pada sektor finansial, seperti Kitabisa, Taralight, OVO, GoPay, Taniho. E-commerce
Penyebaran adalah penyebaran penjualan, pemasaran barang dan jasa secara online, seperti Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak. Meskipun bukan fenomena baru dalam dunia ekonomi, tetapi ekonomi digital masih mendapat tantangan untuk dapat diterima sepenuhnya di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk membangun ekonomi digital Indonesia yang kuat, yaitu 1. Keamanan siber, 2. Kemampuan sumber daya manusia, 3. Infrastruktur yang buruk. Infrastruktur yang buruk internet di Indonesia masih tersentral di beberapa wilayah saja. 4. Persaingan produk dari luar negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.